Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau ziarah bersama istri saya, yaitu di makam Soko Aji. Ini adalah makamnya Soko Aji, yaitu sahabat-sahabatku. Ini sebetulnya makamnya Pepundene Desa Taji, tapi semuanya tidak tahu. Nah, ini nanti kita telusuri bersama-sama biar sahabat-sahabat tidak gagal paham. Sahabat-sahabatku, ini adalah Seto Aji. Ini Seto Aji dan Watu Aji. Begitu sahabat-sahabatku, pada zaman dahulu itu keduanya itu bersaudara, Seto Aji dan Watu Aji itu, dan dia diutus sama Ratu Brawijaya untuk mengembara. Nah, terus kemudian di sini, maka dari itu di sini disebut Desa Taji. Begitu sahabat-sahabatku, ini saya mau ziarah dulu dikarenakan tidak bisa nyuting dewe. Sabar ya sahabat-sahabatku. Ayo, ini tadi saya juga sudah izin sama warga sini, nanti tidak saya sumet dulu. Iki sesuk kudune dikek tancepan ya, Tri. Ora. Lah, ora enak. Oke sahabat-sahabatku, saya tak push dulu untuk doa. Oke sahabat-sahabatku, sudah selesai. Sudah selesai untuk ziarah sama Seto Aji dan Watu Aji ini. Pada zaman dahulunya itu, ini kita lebok kasih ndak? Pada zaman dahulunya Seto Aji dan Watu Aji ini adalah keturunan dari Brawijaya. Lah dia diutus untuk atau mengembara. Begitu diutus mengembara, kemudian sampai di desa sini, di desa ini. Kemudian dia diberi diberi bekal sama Brawijaya. Seto Aji dan Watu Aji ini diberi bekal sama Ratu Brawijaya itu, yaitu berupa kitab, yaitu kitabnya yaitu apa? Kok ya rada anu ya. Gembala Seto, Gembala Cokro, dan Gembala Geni. Nah itu. Maka dari itu di Desa Taji ini banyak spiritual
untuk mencari ketiga-tiganya, tapi sampai sekarang belum bisa. Nah, karena apa? Nah, di Desa Taji itu memang ada yang disebut tiga-tiganya itu untuk pancer di Desa Taji, yaitu Gembolo Seto, Gembolo Gini, dan Gembolo Cokro. Itu gunanya untuk apa? Kalau Gembolo Seto itu seto ya, Tri. Nanti kita mau jelentrehkan bahasa Indonesia saya bingung. Nanti dideskripsi saja, oke ya. Nah, kalau Gembolo Cokro saya juga bingung karena itu bahasanya terlalu sulit. Begitu sahabat-sahabatku. Nah, intinya begitu saja. Dan kemudian Brawijaya juga memberi alat untuk bersiar di sini, yaitu berupa payung. Payungnya tapi dikasihkan kepada Eyang Puspolukito. Itu juga termasuk trah keraton dari Demak, trah keraton dari Demak. Jadi itu juga termasuk dari sahabatnya Pangeran Perwito dari Ngreden. Itu juga termasuk keluarga besar ya. Nah, itu dari sini juga. Maka dari itu di Desa Taji ini banyak yang mencari untuk seperti untuk ritualan gitu loh, sahabat-sahabat. Banyak sekali. Maka di sini juga ada ilmu tiga rosa. Itu yang ada hanya di Desa Taji. Pada zaman dulu Lembu Sekilan pertama kali juga di Desa Taji, seperti itu. Tapi kuwi nang kulon kali. Bladon. Ya, begitu. Nah, nanti yang penting kita aja ya, sahabat-sahabatku. Kita baca di deskripsi saja karena saya tidak bisa menjelentrehkan satu demi satu begitu loh. Ini loh. Yaitu satu. Ini Seto Aji, yang itu Watu Aji. Nah, dan yang ini pengikutnya yang itu, yang dua itu yang selalu disuruh, ini yang disebut Punokawan, sahabat-sahabatku, bukan Semar Gareng Petruk Bagong. Ini Punokawan sama, ini yang semuanya ini 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini sejenis Punokawan, tapi yang untuk disuruh atau corone basa Jawa sing ngladeni, ngoten niku sahabat-sahabatku. Nah, dan dia juga lumayan itu, sahabat-sahabatku. Maka dari itu Pepundhen 2 ini adalah pendiri di Desa Taji, yaitu Seto Aji dan Watu Aji, begitu. Ini untuk spiritual, karena apa? Banyak yang mengutarakan di Desa Taji itu pada zaman dahulu desa matamu, jadi tidak bagus menjadi mertamu lah. Itu kan hanya anaknya orang-orang itu. Tapi kalau untuk spiritual itu sudah berinteraksi sama goibnya, begitu sahabat-sahabatku. Cukup sekian dulu aja ya. Yang penting nanti jangan lupa nonton deskripsi biar lebih paham. Ini pakai itu. Oke. Dari Mbah Kecuk Putra Bengawan cukup sekian dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.